tanggal 21 November. Nggak akan lupa ya. Nah, itu ada guncang besar ya, sangat besar. Wah, ke kiri, ke kanan, sampai di bawah ke atas. Saya panik. Lampu mati, HP juga nggak ada sinyal sama sekali itu semuanya. Anak saya hilang, 1 jam saya nggak ketemu. Anak saya udah tertutup, udah ketutup pintu sama ketinggang pelapon. Saya mengevakuasi anak-anak yang lebih diutamakan. Karena anak-anak pada jam sekian ada di rumah. Sementara ibu-ibu dan bapak-bapaknya sebagian ada yang di kebun. Tingkat kerusakan 75% Pak. Hampir rata-rata imah beton ya. Hampir rubuh semuanya lah. Tapi kalau rumah panggung paling cuman miring-miring. Kalau Pak RW itu roboh sekaligus ya rumahnya waktu kejadian itu, makanya sampai sekarang juga masih sekeluarga lah, masih di tenda gitu. Bertahan 3 hari itu, ya kami memanfaatkan bahan makanan yang ada. Dari ini kan yang kebunnya dekat-dekat rumah, dipetik dulu. Ada sayuran yang nggak dikemas, nggak kejual ya, kita masak seadanya di situ. Ya cuman singkong yang dimakan itu di posko itu. Tunagan adalah salah satu kampung yang paling ujung, walaupun itu masih dalam wilayah dekat dengan kota, tapi aksesnya terbatas. Tidak hanya akses, mungkin informasi pun terbatas. Ketika di tahun 2022 terjadi gempa bumi yang cukup kuat di Cianjur yang mengakibatkan banyak korban jiwa akibat dari gerakan Sesar Cigenang. Tujuan kami itu adalah menyasar wilayah yang memang belum mendapatkan dukungan dari luar. Kita melakukan beberapa aktivitas. Yang pertama dalam skop respon kesehatan. Jadi kita memberikan dukungan bantuan pelayanan mobile klinik atau kesehatan yang juga kita bermitra dengan Gun Humanitarian. Lalu yang kedua, kita melakukan kegiatan hygiene promotion, jadi promosi kesehatan. Pada saat itu saya lihat mungkin dari sisi bangunan kebanyakan yang roboh. Karena apa? Karena pembuatan besinya, pembuatan begelnya, gitu, selop baloknya itu kurang gitu. Dari talinya kadang-kadang nggak dipakai angker kan gitu. Kalau bikin tiang itu kunci-kuncinya harus mengikat. Jadi supaya biar ada goncangan itu teh kanan kiri ngikut. Bukan gempanya tapi bangunannya. Kita juga memberikan pelatihan rumah aman gempa. Sasarannya adalah kepada mereka masyarakat yang memiliki rumah rusak dan mau menggarap rumahnya sendiri. Yang kedua, sasarannya adalah kepada tukang-tukang yang ada di sekitar Kampung Tunagan, sehingga mereka memiliki keterampilan dan skill dalam mendirikan rumah atau membangun rumah menggunakan prinsip-prinsip rumah aman gempa. Alhamdulillah kemarin lagi dipraktekkan di musola. Di musola ini yang dibongkar kemarin, waktu itu saya langsung diterapkan lah sama itunya pemasangan seperti besi, kasih kawat nyamuk buat mopok itunya, buat melester ya. Kemarin ada pengecekan kesuburan tanah, itu
Buat saya awal, saya nggak tahu pertamanya, tapi setelah ngikutin pelatihan ini saya baru tahu. Yang lebih menarik lagi itu bikin semprotan, mengusir hama itu. Jadi kita gak beli, ini langsung bikin aja sendiri gitu. Pupuk organik yang cair itu adalah pertama-tama kita membutuhkan wadah yang besar. Terus dikasih kotoran kambing, gula 2 kilo, sekam. Terus pelepah pisang, gula, rumput liar, terus kasih air. Terus kita aduk, lalu kita simpan selama 2 minggu, baru kita bisa pakai. Pelatihan permakultur ini yang sebenarnya menjadi core dari IDEP, bagaimana kita menyebarluaskan informasi mengenai pertanian berkelanjutan. Kalau ngebun di sini sesudah ada itu pelatihan di IDEP dan KUN. Alhamdulillah, jadi tahu di sini di pekarangan rumah. Kalau mau apa-apa, kalau kurang bawang, ngambil dari kebun. Gak ada tomat, bisa ngambil dari kebun. Di sini kan lahannya sempit, makanya diginiin. Daripada di ladang kan jauh, mending di pinggir rumah aja. Di belakang rumah, di depan rumah. Ketahanan pangan lokal ini menjadi kunci ketika pasca bencana atau menghadapi kondisi darurat, mereka mampu merespon untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, itulah hubungannya kenapa ketahanan pangan ini menjadi penting di dalam indikator-indikator tanggap darurat tadi. Berdasarkan hasil FGD, sesar Cegenang, itu ancaman yang sudah tetap dan terus akan ada aksesibilitasnya. Nah, yang kedua adalah ancamannya adalah longsor. Longsor karena potensi Kampung Tunagan ini berada di bawah bukit-bukit yang memang labil kondisi tanahnya. Lalu yang berikutnya itu adalah angin kencang. Berikutnya ada pelatihan pengurangan risiko bencana atau disaster risk reduction. Nah, isi pelatihannya ini adalah bagaimana mereka memahami tindakan pertolongan pertama atau cara bagaimana melakukan perawatan bagi korban yang terluka, patah tulang, dan yang lainnya. Berikutnya, bagaimana mereka bisa membuat atau men-set up tempat penampungan sementara sesuai dengan standar-standar, bagaimana mereka mengelola dan membagi kelompok masyarakat, terutama yang disabilitas, yang lansia, yang anak-anak, termasuk juga toilet darurat ya, melalui maket-maket sehingga mereka tahu standarnya, lalu penggunaan air. Ada beberapa kedinasan yang kita ajak koordinasi dan bekerja sama. Salah satunya adalah Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur, Perkim, PUPR, Palang Merah Indonesia Kabupaten Cianjur. Saya mendengar dengan jelas, Pak. Di hari berikutnya itu ada tabletop exercise. Kita bermain simulasi kecil menggunakan TFG, Tactical Floor Game, sehingga mereka tahu pergerakan dari masing-masing regu pada saat kondisi darurat. Mereka harus melakukan apa, respon apa, dan koordinasinya kemana. Di grup dapur umum itu ingin menerapkan kesopanan, kenyamanan, jangan sampai di pengungsian itu cekcok gitu ya, emosi. Kampung Tunagan. Program ini merupakan program pemulihan pasca bencana transisi phase Cianjur Earthquake. IDEP bersama KUN di sana sudah terbentuk kelompok masyarakat penanggulangan bencana atau KMPB Kampung Tunagan yang terdiri dari 3 RT, 1 RW. Karena itu daerah-daerah rawan bencana ini perlu adanya peningkatan pengetahuan supaya ketika terjadi bencana korban seminimal mungkin ada gitu.
silakan kerjakan tugas kalian masing-masing. Kebetulan saya di regu evakuasi memprioritaskan dulu yang luka berat, yang kritis. Saya di anggota KMPB itu di regu penampungan sementara dan sanitasi. Kita bikin tenda kayak dapur umum, tenda penampungan logistik, buat pendataan, bikin juga buat penampungan yang ngungsi. Terus bikin kita MCK juga. Semua regu tolong merapat di posko, memberikan laporan. Yang paling menarik itu menurut saya itu ya mengarahkan masyarakat, membimbing masyarakat agar tidak panik dan tidak celaka ketika sedang darurat. Kita bisa saling kerjasama, bahu-membahu, berkomunikasi dengan jelas, tidak salah arah. Yang terakhir adalah simulasi berfokus pada bagaimana meningkatkan skill pengetahuan dalam merespon tanggap darurat. Terutama mereka mengetahui jalur evakuasi yang mereka sepakati, lalu mereka juga tahu kemana rute titik kumpul yang mereka miliki, yang disepakati. Lalu berikutnya adalah mereka tahu pembagian tugas dalam melakukan respon tanggap darurat. Jadi siapa berbuat apa di dalam kelompok KMPB ini, mereka implementasikan ke dalam simulasi bencana. Kita kan jauh dari jalan bawah. Kadang-kadang kalau kita posisi kemarau masih bisa jalan mobil. Tapi kalau hujan itu udah nggak bisa. Untuk pengorganisasian KMPB masih kurang anggota. Kemungkinan harus ada tambahan lagi. Anggota regu yang lain di mana, kita kan komunikasi enak. Kalau ada alat komunikasi, pengennya itu yang seperti HT yang kemarin itu kan. Kami datang untuk duduk bersama, mendengarkan dan berdiskusi, lalu mencari solusi bersama. Walaupun mereka dengan keterbatasan sarana prasarana, tetapi dengan pengetahuan, skill, dan dukungan sumber daya lokal yang ada, mereka mampu berinovasi untuk bisa menjadi kampung Tunagan yang tangguh dalam menghadapi ancaman ke depan. Keterlibatan perempuan, mereka yang jauh dari akses kekuasaan, yang inklusi juga mereka mendapatkan dukungan. Lebih percaya diri dan lebih berguna, sangat berguna. Karena nggak tahu kan kalau bencana kan, nggak tahu kapan datangnya kan. Pasti bencana selalu mengintai kita. Adanya latihan ini kita jadi mengerti lah apa yang kita lakukan dan apa yang kita nggak bisa lakukan gitu. Kalau pastinya kita ada musibah, tapi amit-amit. Semoga ke depannya kita bisa lebih baik lagi dan ada pelajaran lagi buat tim KMPB agar semakin baik. Siaga itu pembangunan harus kokoh, ya harus kokoh supaya kalau ada goncangan itu kagak mudah roboh gitu. Kalaupun ada yang membutuhkan sedesa, kami siap membantu untuk membagi ilmu dari Kundan IDEP ini. Mereka mau membuka diri dan mau mengembangkan, lalu mereka mau mereplikasi ini menjadi bagian mereka. Bahkan yang paling membuat kami merasa senang dan terharu sebenarnya, mereka menganggap kami bukan orang luar lagi. Mereka menganggap kami adalah sebagai bagian dari mereka. Mereka mulai sangat aktif dalam melakukan aktivitas bersama.
mereka mulai merencanakan hal-hal yang positif dalam pembangunan di wilayah kampung mereka. Mereka mulai merencanakan hal-hal yang jauh lebih inovatif ke depannya. Tengah jalan program kita dapat dukungan kembali dan akhirnya kita memperlebar ke Desa Sukawangi di Kecamatan Warung Kondang. Nah, di sana kami membentuk atau mendampingi Desa Tangguh Bencana. Kita lakukan pelatihan penguatan kapasitas dalam hal tanggap darurat, khususnya bagi forum PRB dan relawan Desa Sukawangi. Darurat bencana itu dipusatkan di Gor Sehati, Desa Sukawangi. Pelaporan untuk rapat. Alhamdulillah setelah pelatihan ini kita tahu bagaimana cara kita menghindari supaya kita selamat dari bencana. Ini salah satu kegiatan yang kedepannya bisa meringankan atau menangani bencana alam. Apabila kejadian ini misalnya terjadi lagi, ya kalau sudah dilatih ya tidak akan panik. Desa atau komunitas tangguh bencana itu penting jika mereka sudah siap secara mandiri. Ketika sebelum terjadi bencana mereka siap, ketika bencana mereka siap, dan sesudah bencana apa yang mereka lakukan mereka siap. Dan di sana tidak hanya kapasitas masyarakatnya, pengetahuan masyarakatnya, tapi juga dukungan dari lingkungannya. Bagaimana kita mensinergikan antara ketahanan pangan dan juga tentang rumah aman gempanya. Bagaimana itu menjadi satu bagian yang masyarakat atau komunitas tersebut bisa mandiri, tidak tergantung dari luar. Setiap desain program kami, bagaimana program tersebut bisa berkelanjutan, ada kami maupun tidak ada kami. Jadi mereka bisa menguatkan sendiri lewat jaringan yang sudah kita buat di masyarakat dengan stakeholder dan juga instansi terkait untuk membangun komunitas atau kampungnya atau desanya mereka tersebut. Dan harapannya mereka juga benar-benar bisa menerapkan apa yang sudah kita dampingi selama ini dan juga bisa stakeholdernya bisa mereplikasi ke daerah-daerah lain atau kampung-kampung lain ataupun desa-desa lain.